Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullahu ajmain. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Sholawat beriringan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dicintai Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat yang dibenci oleh Allah. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe dan juga menyalakan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan update video dari channel ini. Sahabatku yang dicintai Allah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat yang sempurna adalah sholat yang dilakukan dengan penuh khusyuk, tunduk, dan ikhlas kepada Allah SWT sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat yang sempurna memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tata cara sholat yang benar, kesucian tempat sholat, serta kehusyukan dan tawaduk dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, sholat yang sempurna juga mencakup pemahaman dan penghayatan terhadap makna dan tujuan sholat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Hal ini mencakup kesadaran yang mendalam akan hubungan antara hamba dengan Tuhannya serta ketaatan yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan ibadah sholat. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama dan merupakan kewajiban yang sangat penting. Oleh karena itu, melaksanakan sholat dengan sempurna memegang peranan yang besar dalam memperkuat hubungan spiritual seseorang dengan Allah SWT. Hal ini diperintahkan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi sholatihim khashi'un. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin telah mencapai kemenangan, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dengan demikian, sholat yang sempurna diperoleh melalui upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan sholat sesuai dengan tuntunan yang benar, disertai dengan ketaatan yang tulus, khusyuk, dan kesadaran akan makna dan tujuan sholat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Sahabatku yang dicintai Allah, kita mesti berhati-hati dalam mengerjakan sholat. Mungkin sebagian dari kita pernah melakukan sholat seperti ini. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan salat yang salah seperti ini harus dihilangkan dan segera diubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan salat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, salat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan. Meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan, salat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tak logis apabila seorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis salat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis. Allah subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana salat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian, masih banyak yang menyepelekan salat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah salat. Hadits riwayat Tirmidzi. Meskipun salat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil salat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya.
Bagaimana tidak, esensi utama dalam salat adalah mencari ketenangan dan kehusukan. Mengerjakan salat harus dengan ketenangan dan kehusukan atau yang biasa disebut dengan tumaninah. Salat tanpa tumaninah bisa menghilangkan roh dari salat itu sendiri. Parahnya salat yang terburu-buru tanpa menyertai tumaninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang salat tanpa tumaninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadits riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dalam hadits ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat hari itu. Setelah Rasul selesai salat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan salat sendirian. Anehnya, ketika salat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan solat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan salat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ. Di hadapan para sahabatnya, Rasulullah juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Solatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid, dijelaskan salah satu dosa orang yang mengerjakan salat adalah tidak memperhatikan rukun salat, yaitu tumaninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tidak bisa diubah atau dilanggar. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah salat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga ini menjadi pembelajaran dan semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.